وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Farabins Channel. Setelah kita membahas episode sebelumnya tentang misteri keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, kali ini kita membahas kisah Nabi Yusha bin Nun alaihissalam yang memohon kepada Allah untuk menahan sejenak matahari yang hendak terbenam. Yusha bin Nun merupakan murid Nabi Musa alaihissalam yang menemaninya mencari ilmu. Kisahnya bermula saat Nabi Yusha menemani perjalanan Nabi Musa yang hendak mencari keberadaan Khidir alaihissalam di antara pertemuan dua lautan. Ia diutus oleh Allah menjadi nabi untuk meneruskan dakwah Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Kisah Yusha bin Nun terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku akan terus berjalan sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Nabi Yusha sendiri sejatinya tidak termasuk dalam 25 nabi yang kita ketahui. Namun Allah memberi suatu mukjizat kepadanya sehingga ia dikenal sebagai nabi yang menahan matahari terbenam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa matahari pernah berhenti berputar sekali seumur hidupnya, dan ini dikisahkan dalam masa kenabian Yusha bin Nun yang tak lain adalah penerus risalah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan, tidak terbenam hanya karena seorang manusia kecuali untuk Yusha, yakni pada malam-malam dia berjalan ke Baitul Maqdis untuk berjihad. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa An-Nihayah, silsilah Nabi Yusha sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam dari garis keturunan yaitu Yusha bin Nun bin Afarim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, kisah Nabi Yusha yang juga seorang mujahid. Allah memberi keistimewaan kepada Nabi Yusha terkait tertahannya matahari saat ia hendak berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan dipegang oleh Nabi Yusha untuk meneruskan misi merebut dan memasuki Baitul Maqdis yang tertunda selama 40 tahun lebih. Saat Yusha bin Nun mempersiapkan pasukan dan memilih bala tentaranya dengan memberi syarat untuk orang yang serius berjihad, tidak mempunyai urusan duniawi, yang kriteria saat itu adalah laki-laki yang baru saja menikah sementara ia belum sempat menikmati hari-hari pertamanya. Yang kedua, seseorang yang sedang membangun rumahnya sementara atapnya belum terpasang. Dan yang ketiga, seseorang yang memiliki kambing atau unta yang sedang mengandung dan ia sedang menanti kelahirannya. Tujuan ini untuk fokus berjihad agar dapat memenangkan misi tersebut. Untuk membawa Bani Israel keluar dari padang pasir, mereka berjalan menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Yeriko, sebuah kota yang mempunyai pagar dan pintu gerbang yang sangat kuat, yang dikuasai raja yang kejam dan bengis. Kota Yeriko memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh dengan berpenduduk yang sangat padat. Nabi Yusha dan Bani Israel yang bersamanya mengepung kota tersebut sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari, Nabi Yusha dan pengikutnya sepakat untuk menyerbu ke dalam.
diiringi dengan suara trompet dan takbir, serta semangat kebersamaan yang kuat. Mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas dan berhasil memasuki kota Yeriko. Di sana mereka mengambil harta rampasan serta membunuh 12.000 pria dan wanita. Setelah itu, melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis dan melanjutkan peperangan. Mereka juga berhasil mengalahkan 11 raja dan raja lain yang berkuasa dalam beberapa hari. Hingga sampai Jumat sore, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam, menandakan hari Sabtu akan segera datang. Padahal, menurut syariat pada saat itu, peperangan dilarang dilakukan di hari Sabtu. Melihat hal ini, Nabi Yusya pun berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah, dan aku pun diperintahkannya." Lalu Nabi Yusya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah matahari untuk tidak terbenam untukku sampai aku memenangkan peperangan ini." Maka Allah kemudian menahan matahari agar tidak tenggelam. Berperanglah Nabi Yusya hingga mengalahkan mereka, dan akhirnya ia berhasil memenangkan peperangan ini. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam menguasai Baitul Maqdis. Setelah Nabi Yusya bersama pasukannya berhasil memenangkan peperangan, maka mulailah matahari berjalan kembali untuk terbenam. Kemudian pasukan Nabi Yusya mengumpulkan ghanimah, yakni harta milik musuh. Perlu diketahui, sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, harta ghanimah tidaklah halal untuk dimiliki. Harta ghanimah harus diserahkan dan dipersembahkan kepada Allah dengan mengumpulkannya di sebuah lokasi. Kemudian akan ada kobaran api turun dari langit yang untuk menghanguskan dan membakar habis harta tersebut sebagai tanda diterimanya amal jihad mereka. Dan berakhirlah sudah misi Nabi Yusya untuk merebut Baitul Maqdis yang telah dinantikan selama puluhan tahun lamanya. Allah telah memberikan kemenangan dan kemudahan kepada Nabi Yusya dan kaumnya untuk merebut dan menempati Baitul Maqdis yang sudah dijanjikan. Yang menarik dari kisah ini adalah menimbulkan pertanyaan saat proses terbenamnya matahari dalam kisah Nabi Yusya. Apakah mataharinya yang beredar mengelilingi bumi, serta matahari berjalan di garis edarnya seperti yang disebutkan dalam teori bumi datar? Ataukah buminya yang berotasi yang selama ini kita ketahui yang diajarkan di sekolah? Selama ini, kita diajarkan bahwa terbenamnya matahari adalah proses rotasi bumi yang berputar pada porosnya. Dari kisah di atas, jelas Nabi Yusya memohon kepada Allah untuk meminta mataharinya untuk berhenti sejenak atau melambat agar tidak terbenam, sehingga bisa melanjutkan peperangannya. Apakah pertukaran siang dan malam, hari demi hari adalah berdasarkan peredaran matahari ke bumi, bukan berdasarkan rotasi bumi pada porosnya? Dalam pelajaran sekolah tentunya kita diajarkan bahwa adanya pergantian siang dan malam adalah dari rotasi bumi yang berputar pada porosnya dengan kecepatan kurang lebih 1674 km per jam. Dari kisah ini, jika seandainya rotasi bumi yang dihentikan peredarannya, pasti akan terjadi goncangan dahsyat dan ketidakstabilan atas para penghuninya. Dari penjelasan Profesor Dr. Joe Levy, seorang profesor geosains bumi dan lingkungan di Colgate University Amerika, dalam penjelasannya, bumi berputar ke arah timur dengan kecepatan 1674 km per jam. Jika tiba-tiba berhenti, akan terjadi hukum inersia pertama Newton. Berkat hukum inersia pertama Newton, manusia akan terlempar ke arah timur dengan kecepatan sekitar 1040 mil per jam.
Dimanapun manusia mendarat, baik di laut ataupun di darat, kekuatannya benturannya bisa membunuhnya. Air juga akan merasakan percepatan yang tiba-tiba ini, yang menyebabkan gelombang tinggi air laut, tentunya menyebabkan tsunami dan banjir besar air laut, dan banyak benturan serta bencana di seluruh belahan bumi. Syukurnya, semua ini tidak pernah terjadi. Jika terjadi, tentunya saat itu semua sudah merasakan bencana dahsyat yang menyeluruh ke penjuru dunia. Namun dari kisah Nabi Yusha ini, teori apa yang dapat menjelaskan berhentinya atau melambatnya matahari sampai sekian waktu sehingga Nabi Yusha dapat melanjutkan peperangan? Lalu, gerakan apa yang dapat menyebabkan matahari berhenti beredar? Tentunya semua ini adalah kehendak Allah. Sangatlah mudah baginya untuk melakukan semua ini. Pada kisah Nabi Yusha ini, dalam teori sains modern, jika buminya berhenti berotasi, mengapa tanpa adanya bencana seperti teori yang telah dipaparkan oleh Profesor Dr. Joe Levy? Jikapun buminya yang berhenti berotasi, seharusnya teori inersia pertama Newton saat itu harusnya terjadi. Tapi hal ini sebaliknya. Tidak terjadinya teori tersebut menyebabkan pertanyaan besar, apakah memang benar selama ini matahari yang beredar mengelilingi bumi dalam garis edarnya, dan bulan sebagai pasangannya mengelilingi sebagai proses pergantian siang dan malam, sehingga tidak terjadi teori inersia pertama Newton tersebut? Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dari kisah ini menjelaskan bahwa pentingnya iman yang harus kita yakini. Semua ini membuktikan kebesaran milik Allah yang dapat melakukan apa saja yang Allah kehendaki, karena Allah menguasai segala sesuatu. Demikian kisah Nabi Yusha bin Nun dalam menahan peredaran matahari yang singkat ini. Semoga menjadikan kita agar dapat banyak lagi mengetahui pengetahuan ilmu dari Allah. Dan sampai jumpa di kisah misteri kehidupan lainnya. Jika kisah ini bermanfaat, silakan like dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.